Baru-baru ini terkuak kasus korupsi di PT Timah Bangka Belitung yang merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Kasus yang melibatkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois ini menjadi ironi di tengah kondisi kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung. Jika dihitung dengan uang sebanyak itu, bisa menjadikan Bangka sebagai provinsi termaju di Indonesia. Lebih jauh lagi bisa membangun sebuah kota yang modern seperti Singapura. Bergaya hidup mewah hingga disebut Sultan Muda, ternyata inilah 7 fakta hingga terungkapnya kasus korupsi suami Sandra Dewi yang bikin miskin negara. Mari simak videonya, namun sebelum ke videonya, klik subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. 1. Siapa Harvey Mois? Dikenal sebagai pribadi yang tertutup, bahkan rekam jejak pendidikannya belum diketahui secara pasti, namun yang jelas ia merupakan seorang pengusaha yang menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan Batu Bara PT Multi Harapan Utama. Selain itu, ia juga memiliki saham di sejumlah perusahaan tambang seperti PT Refinet Bangkatin, PT Sariwiguna Bina Sentosa, PT Stanindo Inti Perkasa, CV Venus Inti Perkasa, dan PT Tinindo Internusa. Di pertambangan timah, Harvey merupakan perwakilan PT Refinet Bangkatin atau RBT yang merupakan produsen timah murni batangan atau tin ingot terbesar di Indonesia yang berlokasi di kampung halaman istrinya, Bangka Belitung. Dengan sederet jabatan dan lini bisnisnya, tak heran pesta pernikahannya dengan Sandra Dewi berlangsung sangat mewah dengan biaya mencapai 1,5 miliar rupiah di Cinderella's Castle Disneyland, Tokyo, Jepang. 2. Teman Kong Kali Kong. Selain Harvey Mois yang berstatus sebagai perwakilan PT Refinet Bangkatin atau RBT, di kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk tahun 2015-2022 ini juga menyeret 15 nama. Di antaranya Mohtar Riza Pahlevita Brani selaku Direktur Utama atau Dirut PT Timah Tbk 2016-2021. Lalu Emil Ermindra, Direktur Keuangan PT Timah Tbk 2018, Alwin Albar selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk, kemudian Suwito Gunawan, Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa, MB Gunawan, Direktur PT Stanindo Inti Perkasa, Hasan Cih selaku Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa, kemudian Kuang Yung alias Buyung, ex-komisaris CV VIP, Robert Indarto selaku Direktur Utama PT SBS, Tamron alias Aon selaku pemilik manfaat atau benefit official ownership CVVIP, Ahmad Albani, manajer operasional CVVIP, Suparta selaku Direktur PT Refinet Bangkatin, Reza Andriansah selaku Direktur Pengembangan PT RBT, Rosalina, General Manager PT Tinindo Internusa atau TIN, Tony Tamsil dari pihak swasta, dan Crazy Rich Helena Lim, sang manajer marketing PT Quantum Skyline Exchange atau QSA. 3. Awal terungkap. Kasus korupsi PT Timah Tbk ini awalnya tercium setelah adanya penurunan angka ekspor komoditas timah yang drastis. Angka tersebut kalah dibandingkan smelter timah swasta, padahal PT Timah Tbk memiliki izin usaha pertambangan terluas di Indonesia dengan luas 472.000 hektar, meliputi wilayah Bangka Belitung dan Dabu Singkep, Kepulauan Riau. Contohnya selama 3 tahun volume ekspor PT Timah selalu mengalami penurunan. Di tahun 2021, volume ekspor emiten tambang PT Timah sebesar 27.665 metrik ton. Jauh sedikit dibandingkan smelter swasta CVVIP dengan luas 400 hektar, namun bisa mengekspor 3.168 metrik ton di tahun yang sama. Kejanggalan itulah yang membuat pemerintah lewat Kejaksaan Agung dan Kemen BUMN melakukan penyelidikan di tahun 2023 dan terungkaplah 16 nama yang terlibat sampai sejauh ini. 4. Pemalsuan kontrak.
Di kasus ini PT Timah pernah bekerja sama dengan tersangka MB Gunawan, Direktur PT Stanindo Inti Perkasa, dan tersangka Suwito Gunawan, Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. Motifnya adalah PT Stanindo Inti Perkasa melakukan MOU dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa-menyewa peralatan prosesing peleburan timah. Padahal isi kerjasamanya bukan hanya sebatas itu. Mereka juga membentuk perusahaan boneka, yakni CV Bangka Jaya Abadi atau BJA dan CV Rajawali Total Persada atau RTP yang mengatur pengumpulan biji timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk. Disinilah peran PT Timah Tbk. Mereka mengeluarkan surat perintah kerja seolah-olah terdapat kegiatan borongan pengangkutan sisa hasil mineral timah oleh dua perusahaan boneka tersebut. Padahal itu adalah biji timah dari IUP PT Timah Tbk. Setelah itu biji timah ataupun logam timahnya dijual kembali ke PT Timah Tbk. 5. Ancaman penjara. Dalam kasus ini, Harvey Mois berperan sebagai perwakilan dari PT Refinet Bank KTIN atau RBT. Salah satu tugasnya ialah mengatur kegiatan pertambangan liar dalam kasus korupsi ini, termasuk melobi Direktur Utama PT Timah. Jika melihat perannya itu, Harvey Mois disangkakan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP ayat 1 ke 1. Ia mendapat ancaman pidana seumur hidup atau pidana penjara 1 hingga 20 tahun dan atau denda mulai dari 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Tak hanya itu, Harvey bisa jatuh miskin jika diharuskan membayar uang pengganti setara dengan jumlah harta yang diduga diperoleh dari tindak korupsi. 6. Pura-pura bodoh. Setelah kasus korupsi timah terbongkar, Arya Sinulinga yang merupakan staf khusus Menteri BUMN mengungkapkan bahwa mereka sudah mencium adanya pencurian timah di wilayah IUP PT Timah Tbk. Namun Kementerian BUMN tidak mampu membongkarnya. Pernyataan Arya Sinulinga ini terkesan mengada-ngada. Kementerian BUMN kemungkinan besar sudah mengetahui dari dulu tentang kasus ini. Atau bisa jadi pencurian timah tersebut sudah dibekengi oleh oknum petinggi Kementerian BUMN. 7. Ramalan Sri Mulyani. Kasus korupsi Harvey Mois ini ternyata pernah diprediksi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam cuitannya 10 Maret 2022, ia menulis, "Sekarang ini ada juga kan di media sosial, anak-anak yang baru berumur 2 tahun sudah dikasih hadiah pesawat. Bukan pesawat-pesawatan ya, tapi pesawat beneran sama orang tuanya." Cuitan itu diduga menyindir Harvey Mois yang membelikan sebuah pesawat pribadi bertipe Bombardier Challenger 605 untuk Rafael Mois pada 25 Maret 2019 yang saat itu masih berusia 2 tahun. Pesawat tersebut bisa menampung 12 orang dan memiliki fasilitas yang komplit. Harganya pun mencapai 271,8 miliar rupiah. Belum lagi biaya operasional dan pajak yang tentu tidak sedikit jumlahnya. Dari cuitan itu tampaknya Sri Mulyani sudah curiga bagaimana bisa anak sekecil itu diberi hadiah jet pribadi yang akhirnya terungkap bahwa semua itu dibeli dari uang hasil korupsi. Begitulah keadaannya. Indonesia adalah negara kaya, namun Indonesia tidak akan bisa menjadi negara makmur jika masalah mafia pertambangan belum bisa diselesaikan sampai ke akar-akarnya. Kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa tulis di kolom komentar, and see you next video. Bye-bye.